berpelukan tuh, Berpelukan, Masya tuh Allah. itu keadaannya para sahabat yang mereka tuh mau hidup semati sama Rasulullah Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Masya Allah. Gimana kita nyakitin orang, kita siap dibalas. Iya. Padahal ini siapa nih Rasulullah yang sebenarnya mungkin nggak nyakitin ya. Cuma Tapi nggak sengaja kesentuh doang. emang sawatnya aja yang pengen meluk. Tapi segitunya Nabi tetap terima. Silahkan kalau engkau mau balas. Allah, akhlak yang luar biasa. Kalau buat istilahnya kalau emang dianggap salah, ketika buat salah siap untuk dihukum. Iya. Luar biasa. Itu ajaran kita punya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Hukumannya tujuannya untuk memperbaiki gitu ya, untuk memperbaiki supaya nggak mengulangi lagi. Akhirnya singkat cerita, akhirnya perang berkecamuk. Nah, ini ada pelajaran dan kisah yang luar biasa yang sering Al-Fakir utarakan ini kisah di beberapa tempat karena emang kisahnya tuh luar biasa. Betul. Gimana? Pada saat perang nih, mau perang nih, lagi perang, Sayyidina Abdurrahman bin Auf tuh dikelilingin sama dua anak kecil, kakak beradik, Mu'adz sama Mu'awad. Ngerasa malu, Abdurrahman bin Auf nih mau perang dari kanan malah anak bocah. Cuman pada saat dia lagi rada-rada malu, dicolek dari sebelah kanannya ini apa tuh Abdurrahman bin Auf. Ya aina Abu Jahal. Wahai paman, di mana Abu Jahal? Diam pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Jangan kedengeran saudara saya, ntar didengar. Jadi dia tanya. Jadi dia tanya tapi pelan-pelan. Nggak mau saudaranya tahu. Dia nanya apaan? Kaget. Masa turid, apa yang kau inginkan? Urid anak dulu. Aku pengen bunuh Abu Jahal, wahai paman. Lihat Sami itu anak Abu Jahal aduhullah, karena aku dengarnya Abu Jahal ini musuhnya Allah. Tuh anak kecil tuh. Anak kecil tuh. Belum kelar dari kaget, Abdurrahman bin Auf kan langsung bengong, kaget gitu kan. Terkejut, takjub dengan pertanyaannya si anak kecil, bahasa kita bocil gitu kan. Ya umurnya sekitar 14 sampai 16 tahun. Ya Allah. Ya masih umur SMP tuh. Iya, Masya Allah. Kalau anak SMP kita kayaknya nggak kepikiran tuh. Pikirannya main game. Tawuran juga keroyokan. Jalan-jalan ke mall ini. Masya Allah. Tawuran juga keroyokan. Nah ini enggak, dia mau maju ngelawan Abu Jahal seorang diri, luar biasa. Terus akhir belum kelar dari kagetnya dicolek dari sebelah. Yang satunya sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya enak Abu Jahal. Kaget juga nih. Hanya juga nih. Pelan. Dia takut kedengeran saudara saya yang sebelah. Masya Allah. Mas itu urid anak dulu. Aku pengen bunuh dia. Karena aku dengarnya Abu Jahal musuhnya Allah. Tambah kaget. Akhirnya singkat cerita, ntar ya kalau ada Abu Jahal saya kasih tahu. Abu Jahal ini kan pimpinannya orang kafir. Iya. Jalan nggak sendirian, mimpin. Bahkan dibilang tuh Abu Jahal kalau jalan tuh yang ngejagain sampai 10 ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Masya Allah. Lengkap tentara dan senjatanya dan kendaraannya kuda, Masya Allah. Tapi nggak mengurangi semangat mereka ini dua anak muda untuk menggembirakan Nabi besar Muhammad SAW. Dikasih tahu akhirnya sama Abdurrahman bin Auf ketika perang sudah berkecamuk tuh di depan kalian ada Abu Jahal, langsung baru dikasih kabar ngibrit ini dua anak muda. Dua-duanya maju. Dua-duanya maju. Langsung pasti kabarnya tuh langsung nggak pakai banyak ngomong, langsung lari bagaikan kilat yang menyambar. Dilihat tuh udah kayak kilat yang menyambar, begitu cepatnya. Dengan pedangnya begitu lincah dan gesit memainkan pedangnya sampai itu para tentaranya anak buahnya Abu Jahal kewalahan. Sebab kalau anak muda kalau gerak cepet. Benar. Kewalahan tuh anak buahnya Abu Jahal. Kewalahan sampai akhirnya bisa terbongkar sampai akhirnya jebol. Nah. Apa tuh namanya? Perlindungannya Abu Jahal. Iya, ring-ringnya tuh. Sampai dia langsung berhadapan sama Abu Jahal. Langsung gesit dia. Sampai kaki-kakinya itu kuda Abu Jahal tuh tertebas dengan pedangnya. Terpental lah itu Abu Jahal. Terpental dari atas kudanya, terguling-guling di atas padang pasir. Masya Allah, kewalahan. Disabet kakinya kan. Terpental di atas padang pasir. Disangka dia nih Abu Jahal udah mati. Terus Ikrimah anaknya Abu Jahal yang pada saat itu belum masuk beriman. Islam. Ntar beriman tuh setelah Fathul Mekah kan. Saat itu belum beriman. Syuf lihat Ikrimah.
Ikrimah yang tadinya aduullah, musuhnya Allah, jadi sahabat Rasulullah SAW. Tapi Ikrimah nggak malu ketika masuk Islam, nggak menutupi jati dirinya bahwa dia adalah seorang anaknya Abu Jahal. Dia tetap bakti sama orang, sebagai anak sama orang tua, tetap tapi nggak keluar dari koridor syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikrimah walhasil ngelihat abahnya terguling-guling di atas padang pasir, nggak terima, dikejar tuh si anak dua, cuman nggak dapat, yang dapat satu doang. Walhasil salah satu di antara mereka, kalau nggak salah Mu'adz, ditebas tuh akhirnya tangannya. Tebas tangannya Mu'adz sampai semper, belum putus, semper, gelantungan di atas kulit tuh tangan. Cuman tetap nggak ngurangin semangatnya, dilanjutin itu perang dengan tangan satu. Dia ngerasa nih tangan yang nggak ada manfaatnya udah hampir putus, gelantung di atas kulit, buat pergerakannya jadi lambat. Akhirnya tahu apa? Dihimpit itu tangan yang putus di antara kedua kakinya, diputusin. Allahu Akbar. Ada yang bilang dibuang tuh tangan yang udah putus, ada yang bilang juga taruh di atas pundaknya. Walhasil pingsan karena saking banyak darah yang bercucuran. Dibawa akhirnya tuh Mu'adz ke hadapan baginda Nabi Muhammad. Nabi ngelihat tangannya Mu'adz dalam keadaan begitu terputus, diambil tuh tangan, sambungin lagi. Banyak kejadian luar biasa pada saat itu. Tangan disambungin sama Nabi juga. Qatada bin Nu'man katanya tuh pada saat perang Badar juga matanya kecongkel. Ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah kecongkel, gelantungan tuh mata. Masya Allah, sama Rasulullah diusap, dibalikin lagi tuh mata yang udah gelantungan. Sampai pada saat udah diusap dibalikin lagi, Qatada bilang, saya nggak tahu nih mata saya yang mana dulu pernah sakit, yang mana yang benar. Allah. Masya Allah. Sehat. Taunya dari mana itu mata yang pernah itu mata yang pernah dipegang Rasulullah? Taunya kalau misalkan ada dari salah satu mata itu yang kena sakit, karena mata yang pernah dipegang Rasulullah nggak pernah sakit. Berarti kalau yang sakit itu mata yang nggak dipegang. Yang dipegang tuh mata makin cakep dari mata sebelumnya. Ini Mu'adz disambungin lagi tangannya. Sadar dari pingsannya, siuman, langsung bilang, ya Rasulullah, gatal tuh Abu Jahal. Aku telah ngebunuh Abu Jahal. Saudara dengar, saya Rasulullah yang ngebunuh, bukan dia. Enggak, saya Rasulullah. Berantem. Allah. Bukan kayak anak muda sekarang berantem berebutan pacar. La ilaha illallah. Ini berantem berjihad. Berantem cari hati di dalam dirinya Nabi besar Muhammad SAW. Cari nama di dalam hati Nabi besar Muhammad. Insya Allah. Akhirnya Rasulullah paling pintar girangin orang. Dua-duanya deh. Paling pintar. Lihat Nabi kita paling pintar. Kata Nabi, ya udah kalian coba lihat pedang kalian. Lihat pedangnya Mu'adz ada darahnya, lihat pedangnya Mu'awad ada darahnya. Oh, udah kalian berdua yang telah ngebunuh Abu Jahal. Girang nih. Akhirnya kembali ke kisah sedikit. Abu Jahal yang udah terdampar di atas padang pasir. Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud ngelihat Abu Jahal udah nggak berdaya, mengambil kesempatan emas tersebut. Abdullah bin Mas'ud tahu nggak? Abdullah bin Mas'ud kan tuh orangnya itu nggak tinggi kan, pendek. Kecil. Akhirnya ini Abdullah bin Mas'ud pernah suatu hari itu mau saking kecil itu mau ngambil siwak. Pada saat lagi ngambil siwak, ketiup angin agak gede. Itu baju keangkat sedikit. Para sahabat ngelihat Abdullah bin Mas'ud lagi ngambil siwak, ketiup angin, itu kakinya goyang-goyang. Para sahabat pada ketawain. Apa yang kalian ketawakan, kata Rasulullah. Marah Rasulullah ngelihat para sahabat lagi ngetawain Abdullah bin Mas'ud. Itu ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud lagi metik mau ngambil siwak, kaki goyang-goyang ketiup angin. Ringan banget tuh kaki. Demi Allah, itu kaki yang ringan nanti ditimbang di mizan lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhu. Dipakai buat Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Dia juga tuh orang yang ringan yang berhasil ngebunuh Abu Jahal. Sosok pemimpin orang kafir Quraisy. Makanya Abu Jahal tuh pada saat Abdullah bin Mas'ud langsung loncat di atas dadanya tuh marah banget. Wahai hak, celaka kamu wahai anak pengembala, katanya. Sungguh saya bangga kalau saya mati pada saat ini. Masya Allah. Saya bangga. Cuman saya kecewanya cuma satu. Saya kira yang ngebunuh saya tuh pembesar-pembesar para sahabat atau Muhammad yang ngebunuh saya. yang ngebunuh saya cuma seorang anak pengembala. Allah. Terus wahai Abdullah bin Mas'ud, saya ngelihat nih, kan Abu Jahal tuh kenal sama para sahabat, karena dulunya kan emang temannya Abu Jahal. Ada juga yang mereka tuh sama-sama di Mekah. Ya kan, ada juga yang jadi anak buahnya Abu Jahal dulunya ya kan.
Nah, sekarang jadi musuhnya Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud, saya ngeliat ada orang-orang saya nggak kenal, pasukan serba putih, sorban warna kuning. Siapa itu? Wahai Abu Jahal, ketahuilah, itu mereka adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan malaikat. Baru dia bisa yang lihat dipimpin oleh malaikat Jibril, Masya Allah. Langsung malaikat Jibril. Alhamdulillah. Dengar kayak begitu, bukan habis itu takut, habis itu beriman, enggak, malah makin sombong. Kalau gitu saya bangga, karena hari ini kita perangnya bukan lawan manusia, kita perang lawan malaikat. Subhanallah. Wah, Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu bunuh saya pakai pedang saya, jangan pakai pedang. Abdullah bin Mas'ud prajurit. Orang serang prajurit beda sama pemimpin, senjatanya agak tumpul. Pakai pedang saya, dan tolong dari pangkal leher ke bawah sedikit biar Muhammad tahu ana ra'si kabir wa anani fit segitu dunya masih sombong ya, biar Muhammad tahu saya ini musuhnya haitan wa maitan. Biar Muhammad tahu nih kepala saya besar dan saya musuhnya adalah hidup dan mati. Insyaallah. Akhirnya diikutin maunya. Ikutin maunya di pangkal tuh. Kepalanya Abu Jahal dari pangkal leher ke bawah sedikit. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud kan orangnya pendek. Bingung mau bawa pala Abu Jahal yang gede bagaimana caranya. Akhirnya bolongin kupingnya Abu Jahal. Terus Bib, yang Masya Allah kisah yang menarik nih. 8 tahun sebelum terjadi perang Badar itu Abdullah bin Mas'ud pernah baca yang namanya surat Ar-Rahman. Pada suatu saat itu tuh Rasulullah nyuruh para sahabat siapa yang berani baca surat Ar-Rahman, karena Islam masih ngumpet-ngumpet. Abdullah bin Mas'ud yang berani baca di depan Ka'bah itu surat Ar-Rahman. Abu Jahal marah karena kayak nantangin, digampar itu Abdullah bin Mas'ud sampai kupingnya berdarah. Malaikat Jibril turun dalam keadaan tertawa. Rasulullah bingung, wahai Jibril, kau tertawa, Abdullah bin Mas'ud lagi nangis, lagi sedih, digampar, nangis sedih. Entar ya Rasulullah jawabannya. Akhirnya pada saat perang Badar tuh baru kejawab. Kupingnya Abu Jahal dibolongin. Abdullah bin Mas'ud nyari tali, diikat tuh kupingnya Abu Jahal, dibawa seret-seret ke hadapan Rasulullah. Pada saat lagi nyeret-nyeret mau bawa palanya Abu Jahal, Jibril turun, malaikat Jibril turun, nanya lagi, ya Rasulullah tahu tuh siapa yang datang? Tahu. Abdullah bin Mas'ud tahu siapa yang bawa? Tahu. Abu Jahal. Ini jawabannya Rasulullah. Kuping dibalas sama kuping. Kuping dibalas sama kuping. Tuh pala bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita usaha. Kadar usaha kita itu kadar kita, tapi Allah memberikan dengan kadar Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini kalau kita dengar betapa hebat, heroik para sahabat waktu itu dalam memperjuangkan agama Allah, mengangkat tinggi nama Allah Subhanahu wa taala, membersamai baginda Rasulullah dalam perjuangannya. Jadi ternyata Rasulullah dalam mendidik para sahabat waktu itu, mendidik mereka untuk menjadi para pemberani, orang-orang mulia, orang-orang yang terus memiliki kemantapan dalam keimanan. Dan kita lihat tadi bahkan yang kecil aja sudah punya semangat yang begitu hebatnya. Jadi Rasulullah sudah menanamkan jiwa-jiwa keberanian itu dari saat mereka masih pada kecil. Nah, itu kita bisa ambil pelajaran dari situ. Insya Allah kita bisa sama kayak ahli Badar, walaupun nggak sama-sama banget gitu ya. Paling nggak semangat perjuangannya kita tiru. Kita berjuang saat ini dengan cara kita, yaitu melanjutkan misi dakwah Rasulullah, menyebarluaskan kebaikan-kebaikan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa kumpul nanti sama ahli Badar. Sebagaimana salawat yang suka kita baca kan, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badr. Ya Allah, nafa'ana Allah wa iyyakum, mudah-mudahan Allah kasih manfaat buat kita semuanya dan semua hadirin dan juga para pemirsa sahabat muslim. Insya Allah kita semua dapat keberkahan ahli Badar. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita Habib Shoghi yang dengan begitu lugas dan mantap menceritakan tentang kehebatan umat Islam pada saat perang Badar, dan juga beliau baru aja beberapa hari yang lalu ada di tempat tersebut. Jadi sangat terasa roh daripada perjuangan tersebut. Jazakumullah khair jazak kita ucapkan kepada Habib Shoghi yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing kepada kita. Mudah-mudahan kita terus bisa mengambil manfaat kedepannya dari antum. Sahabat muslim, itu yang tadi kita dengarkan harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Mari yuk sama-sama kita lanjutkan perjuangan ahli Badar, memiliki keberanian yang tinggi, memiliki kemantapan yang kuat,
dalam berjuang di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama Nabi, bersama para ahli Badar, nanti kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahabat Muslim yang saya muliakan. Pada akhirnya waktulah yang kemudian memisahkan kita. Sudah banyak manfaat yang kita dengar. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk terus like, follow, subscribe akun YouTube kami, Forum Ijtima Ulama, dan juga akun media sosial lainnya, karena di sana begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk kita menjalani kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.